Santet, hantu, dan fisika modern. Oke. Ya, saya pikir teman-teman sudah tidak asing dengan kata santet ya. Mungkin boleh sederhananya didefinisikan sebagai sebuah aktivitas ilmu ya, yang di situ bisa melakukan satu tindakan-tindakan terutama untuk menyakiti orang lain, melukai orang lain dari jarak jauh yang dilakukan oleh ahlinya gitu. Saya di sini ingin mengajak Anda untuk melihat santet dari sudut pandang yang modern ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah memahami dari sudut pandang yang sebelumnya, nggak masalah. Ini untuk memperkaya wawasan Anda. Menurut Anda santet ada nggak? Kalau di kelas saya nanya seperti ini jawabannya beda-beda. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada yang bilang antara ada dan tiada. Oke, sekarang gini, saya pernah bertanya iseng aja ya. Kalau seandainya memang santet itu betul-betul ada ya, kenapa kita tidak menggunakannya? Waktu dulu saya yakin para ahli santet ini sudah ada sejak dulu ya. Kenapa kita tidak menggunakannya untuk melawan para penjajah? Atau sekarang mungkin para koruptor yang tidak juga dieksekusi secara hukum kan, mending disantet aja semuanya selesai. Atau mungkin negara lain yang selalu mengintimidasi bangsa kita, kenapa nggak kita santet aja? Kan cepet. Nah ini jarang yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan sempurna. Karena pernah kan di TV itu ada satu dukun santet yang mau menyantet seorang presiden dari luar negeri dan nggak kena gitu loh. Nah hari ini saya bukan meragukan santet, bukan mengatakan santet tidak ada, tapi ada satu pola yang perlu kita pahami bagaimana santet itu bekerja. Nah, santet itu biasanya kan mengirimkan satu barang-barang yang fisik kemudian bisa berada di tubuh si target. Dan itu bisa jadi real. Dan saya beberapa teman saya melihat langsung karena ada juga yang tipu-tipu, artinya itu memang sulap. Tapi ini memang betul kok bisa ada kawat di dalam tubuh. Itu betul-betul nyata. Jadi saya kalau ditanya ada atau tidak, ini saya juga masih jawabannya antara ada dan tiada. Tapi oke lah, kita tidak mempermasalahkan jawabannya. Bagaimana santet itu bisa bekerja? Begini teman-teman, saya mengajak Anda untuk melihat dari sudut pandang fisika, dan di sini saya ingin mengajak Anda untuk mengingat satu tokoh fisika yang sangat terkenal ya, yang sangat jenius bernama Albert Einstein ya. Albert Einstein ini salah satu orang yang jenius. Dia terkenal dengan teori-teori relativitasnya ya, relativitas waktu, tentang bahwa waktu itu relatif, dan yang selanjutnya adalah teori dia tentang yang energi ya, yaitu rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat ya. E sama dengan mc kuadrat. Nah, E itu energi ya. Ya ini saya membahasnya dari sudut pandang saya ya. Jadi kalau misalkan tidak pas banget dengan definisi fisikanya, ya memang saya bukan membahas dalam aspek fisika, tapi tujuannya saya adalah untuk sekiranya persamaan ini kita bisa gunakan untuk memahami fenomena santet. E itu energi ya, M itu massa, jadi benda kan punya massa ya. Massa ini kalau dikalikan gravitasi nanti dia jadi berat ya. Rumusnya W sama dengan M kali G, di mana gravitasi kan punya satuan sendiri. Nah, M itu massa benda. Kemudian C kuadrat itu adalah C itu celerity, yaitu sesuatu yang di sini digunakan untuk mewakili yang namanya celerity atau kecepatan cahaya. Kenapa kita gunakan kecepatan cahaya? Karena secara fisika didaulat cahaya adalah sesuatu yang paling cepat di alam semesta. Meskipun sekarang sudah diakui ada hal-hal yang lebih cepat, tapi saat ini masih menggunakan cahaya sebagai ukurannya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Nah itu kuadrat, berarti kan kecepatan cahaya pangkat 2, berarti kan cepat banget, di atasnya kecepatan cahaya. Nah
Jadi kalau kita memahami dari persamaan ini begini, sesuatu massa, sesuatu yang fisik, yang materi itu ketika dia bisa di-influence, diberikan satu pengaruh, diberikan satu stimulus yang melibatkan sesuatu yang kecepatannya di atas cahaya, ya, C pangkat 2, maka dia akan menjadi energi, menghasilkan energi atau menjadi energi. Makanya disebut kesetaraan kan. Kesetaraan antara materi dan energi. Nah, ketika sesuatu barang ya itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang dan itu jarak jauh, berarti kan terjadi perubahan dari materi menjadi energi. Ya. Nah, pertanyaannya gimana kok bisa M ini menjadi E? Karena ada C kuadrat. Lalu C kuadrat ini apa? Setahu saya ada yang lebih cepat daripada cahaya, yaitu pikiran manusia. Pikiran manusia itu lebih cepat dari cahaya. Jadi ketika seseorang yang sudah terlatih dengan kekuatan imajinasi, dengan pikirannya dia bisa membayangkan benda-benda tersebut, ya, dikonversi di alam pikirannya, maka itu jadi satu energi. Karena pikiran ini bisa melintasi ruang waktu, dia bisa ditransfer ke target. Dan karena segala sesuatu terhubung, kalau Anda pernah mendengarkan rekaman sebelumnya, maka ini bisa dimanfaatkan. Gitu. Oke ya, paham sampai sini ya. Itu jadi energi. Nah, pertanyaannya, energi ini yang merupakan bentuk itu paku atau macam-macam kok bisa jadi real itu gimana? Nah, disinilah peran orangnya yang jadi target. Jadi berarti kan kalau rumusnya kita otak-atik, E sama dengan MC kuadrat, maka M sama dengan apa? M sama dengan E dibagi C kuadrat. E itu energi tadi, C kuadrat menjadi pembaginya. Artinya akan terjadi materialisasi dari yang energi menjadi sesuatu materi konkret ketika ada unsur C kuadrat sebagai pembagi. Artinya apa? Kalau C kuadrat itu tadi adalah pikiran, maka pikiran si target itu ikut berkontribusi menyebabkan perubahan dari yang energi menjadi sesuatu yang real. Apa C kuadrat ini? Ya tadi pikiran tadi. Tepatnya kalau lebih dalam adalah keyakinan, kepercayaan. Jadi itulah sebabnya kenapa orang yang tidak percaya santet, misalkan di orang-orang Amerika ya, yang misalkan ada orang Amerika nyebelin presiden luar negeri sebuah negara nyebelin, kita santet misalkan dari sini. Kenapa kok cenderung nggak bisa? Karena di sana tidak memiliki satu kepercayaan tentang santet. Sehingga apa? Energi tersebut tidak diekstrak menjadi materi. Gitu loh. Tapi kalau misalkan dia mempercayainya, maka itu akan mengekstrak energi itu menjadi real. Nah, repotnya karena pikiran ini luar biasa ya, kita dianugerahi pikiran luar biasa. Misalkan pun tanpa dilakukan satu proses ritual pengiriman macam-macam, tapi kalau ada seseorang merasa dirinya disantet, meskipun realitanya tidak ada santet, maka dia di dalam pikirannya sendiri itu akan menciptakan satu image C kuadrat ya, sehingga apa? Dia mengekstrak sesuatu menjadi materi. Kan energi kan di mana-mana. Lalu dia mengimage ya, membayangkan, mengimajinasikan dan meyakini sehingga apa? Terjadi betulan di dalam dirinya. Nah, repotnya begini, akhirnya apa? Kasus misalkan santet ini dibuat peraturan perundangan susah karena belum tentu misalkan fenomena santet ini disebabkan oleh ada yang menyantet. Bisa jadi fenomena seperti di santet ini adalah karena ketakutan dia sendiri, kepercayaan dia sendiri. Rumus yang tadi itu tadi saya jelaskan. Nah, tapi kalau misalkan dukun santet ya menggunakan simbolnya orang Amerika percaya voodoo, kemungkinan kenanya besar. Tapi persoalannya adalah ritualnya voodoo tidak sama dengan simbol-simbol ritual santet, sehingga si dukun yang melakukan di sini nggak masuk juga untuk membuat satu imajinasi di dalam dirinya. Jadi ketika dia menyesuaikan simbolnya dengan di sana nggak masuk, ketika dipaksakan simbol di sini belum masuk di targetnya. Begitu loh ya. Nah, jadi ini permainan energi. Jelasnya ini permainan energi.
Nah ini kan judulnya tadi kan ada hantu juga. Sebenarnya fenomenanya nggak jauh-jauh. Hantu menurut Anda ada atau tidak? Kembali lagi, ini antara ada dan tiada. Kembali ke kepercayaan lagi. Ini yang menyebabkan kenapa hantunya orang Indonesia, orang Jawa, ada pocong, kuntilanak, macam-macam tidak kita temukan ada di Eropa. Karena yang diyakini di Eropa dengan yang diyakini di Indonesia itu tidak sama. Sehingga apa? Ekstraksinya ya dari imajinasi mereka, C kuadratnya mereka itu tidak sama. Gitu ya. Jadi kalau dibilang hantu ada atau tidak, ya balik lagi, apa yang Anda yakini. Karena saya punya salah satu alumni yang dia tuh sampai ceritanya sih pernah ikut beberapa kali uji nyali itu yang di TV, dia nggak pernah melihat itu, melihat hantu itu meskipun berada di tempat-tempat yang angker katanya. Ya karena dia tidak mengekstrak itu menjadi sesuatu yang bisa dia lihat. Gitu. Nah, persoalannya kan kadang kita mengatakan saya nggak percaya dengan santet, saya nggak percaya dengan hantu ya. Tapi yang lebih jujur Anda percaya atau tidak adalah cermati emosi Anda. Contohnya, berani nggak Anda tidur di kuburan 3 malam sendirian? Ya, kuburan yang angker 3 malam sendirian, berani nggak? Kalau Anda mengatakan tidak berani, berarti Anda meyakini bahwa hantu itu ada. Itu yang akan menyebabkan penampakan fenomena. Penampakan hantu. Nah, kalau Anda pernah mendengarkan rekaman suara saya tentang attention ya dan samudera kemungkinan, yaitu pengamatan kita ya, apalagi ditopang oleh yang namanya belief atau keyakinan, itu akan membuat kemungkinan-kemungkinan di alam semesta ini menjadi suatu realita. Jadi kembali lagi ke kita ini, persoalan hantu dan santet ini. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan santet ini lebih digunakan ke arah yang baik ya. Artinya kan kalau misalkan bisa barang-barang yang membahayakan, melukai bisa dikirim misalkan ke tubuh seseorang, kenapa kita tidak mengirim yang baik-baik ya. Jadi yang dikirim itu sesuatu yang memperbaiki si target, bukan untuk menyakiti. Karena segala sesuatu yang tujuannya menyakiti kan pasti akan kembali ke diri sendiri gitu.